Heran biasanya Al-Quran ada motonya tuh, tulisannya. La yamassuhu ilal mutahharun. Jangan kau megangku kecuali dalam keadaan suci. Oke, kita ulang lagi ayat 79. La yamassuhu, 1, 2, 3. Tidak ada yang menyentuhnya illa, kecuali al-mutahharun, malaikat yang disucikan. Illal mutahharun, kecuali malaikat yang disucikan. Oke, saya ulang ayat 79. La yamassuhu illal mutahharun. 1, 2, 3. Yamassuhu illal, sekali lagi, la yamassuhu illal. Ahsan, kita ulang 77, 78, 79. Innahu, 1, 2, 3. Innahu laqul. 78. 79. Yamassuhu illal. Insyaallah ya, mumpung bulan suci Ramadan, satu hurufnya Allah lipat gandakan. Kalau biasanya satu huruf 10 kebaikan, di bulan ini Allah kalikan lagi 10. Maka insyaallah ya, ini mumpung Ramadan, di sisa waktu terakhir kita, mudah-mudahan Allah ridhoi kita menjadi ahlul Quran semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Kita ulang lagi, sekarang mundur dari 77, 78, 77. 79 sorry. 79 ya, dari la yamassuhu mundur. 1, 2, 3. La yamassuhu illal. 78. Fi 77. Laqur. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Masya Allah ya. Tadi ngafalnya ada yang udah luar biasa, udah enteng kayaknya ya. Jadi ngafal dengan metode kau ini nggak hanya melulu mengandalkan otak, tapi dengan segenap hati juga, dirasakan, dihayati. Biasanya kalau mengandalkan otak itu membingungkan, Pak. Ulang membingungkan. Apa buktinya? Contohnya gini, saya kasih visualnya. Kalau biasanya yang ada di benak kita, visual kita, gajah bentuknya kayak gimana? Besar, peraganya gimana besar? Kayak gini ya, coba saya pengen tanya, gajah gimana? Besar. Ulangi, dengan gerakannya gajah besar. Kemudian semut gimana? Kecil. Ini yang terbenak di otak kita merekamnya kayak gitu. Terbukti biasanya otak itu membingungkan. Saya pengen tanya sekarang, kalau saya bilang gajah, balikin, besar, tangannya kecil, kayak gini ya. Kalau saya bilang semut, kecil, tangannya besar. Coba kita tes ya. Ingat, gajah besar, tangannya kecil. Semut kecil, tangannya besar. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Semut. Nggak usah sebutin, peraga hebat. Gitu. Oke, ulang sekali lagi. Gajah. Besar. Oke, semut. Nah, sekarang tambah lagi. Kalau saya bilang ular, biasanya panjang kayak gini kan? Gini, panjang gitu. Nggak usah banyak pikir, langsung panjang. Nggak ada jeda ya. Sekarang, ular. Sekarang saya balik sekarang. Kalau saya bilang cacing, pendek. Tangannya panjang. Oke, coba. Cacing. Pendek ya. Cacing, pendek. Ulangi, ular. Oke, ada 4 ya, gajah, semut, ular, dan cacing. Perhatikan, fokus. Oke, 1, 2, 3. Semut. Baru ditambah 2 nih ya. Ular. Nggak usah mikir dulu, langsung Pak, panjang gitu ya. Nggak ada jeda. Ini masih mengandalkan otaknya berarti kelihatan. Coba sekali lagi. Gajah. Tuh, masih ada jeda. Gajah. Cacing.
Nah, nggak ada kecil. Cacing apa? Pendek. Pendek, takanya panjang. Nah itu terbukti otak kita membingungkan ya biasanya. Oke, sekarang kita ulang lagi ya. Jadi segenap hati juga kita gunakan untuk menghafal Quran. Lagi, innahu fi kitabin la yamassuh. Barang-barang, 1, 2, 3. Innahu laqur 78. Fi kitabim maknun 79. La yamassuhu illal. Oke, pelengkap 80 biar genap. Ayat 80. Tanzilun 1, 2, 3. Yang diturunkan. Tanzilun. Yang diturunkan. Mir Rabbi, dari Tuhan, maksudnya dari Allah ya. Mir Rabbi, dari Tuhan al-alamin, semesta alam. Ulangi, tanzilun, yang diturunkan, mir Rabbi, dari Tuhan al-alamin, semesta alam. Saya ulang satu ayat full. Tanzilum, kalau disambungkan tanzilum ya. Tanzilum mir rabbil alamin. 1, 2, 3. Mir rabbil tasdid. 1, 2, 3. Tanzilum mir rabbil alamin. Sekali lagi. Tanzilum mir rabbil alamin. Oke, kita sambungkan 77, 78, 79, 80, 4 ayat. 1, 2, 3. Innahu laqur'anun karim. 78. Fi kitabim maknun. 79. La yamassuhu illal mutahharun. 80. Tanzilum mir rabbil. Mundur 80 ke 77 ya. 80. Mir rabbil. 79. La yamassuhu illal. 78. Fi 77. Innahu laqur. Oke, sekarang saya tantang, saya sebutkan nomor ayatnya, Bapak Ibu sebutkan ayatnya. Coba bacakan ayat 78. 80. Ayat 77. Laqur. Ayat 79. Masya Allah. Sekarang saya tanya artinya. Arti dari al-alamin apa? Arti dari tanzilun apa? Arti dari kata karim apa? Arti kata maknun apa? Bahasa Arabnya yang mulia apa? Karim ada di ayat berapa? Bahasa Arabnya yang diturunkan apa? Tanzilun ada di ayat berapa? Oke, bahasa Arabnya yang terpelihara apa? Maknun ada di ayat berapa? 78. Bahasa Arabnya kecuali tadi apa? Ilah ada di ayat berapa? Ilah berapa? 79. Alhamdulillah. Bisa ya? Selain hafal ayatnya, tahu artinya, belajar bahasa Arab juga ya. Alhamdulillah. Insya Allah nanti jangan lupa
tadi di awal, ajarkan ke anak cucunya di rumah. Baru 4 ayat Ustaz hafalnya, nggak apa-apa. Rasulullah dulu hafal 5 ayat, nggak ada jeda tuh. Nggak nunggu 30 juz dulu. 5 ayat langsung diajarkan ke orang terdekatnya kan. Nah, alhamdulillah ya. Sekarang siapa di sini yang kira-kira terbesit, terbenak, pengen jadi ahlul Quran? Ada? Saya pengen nanya, bilang saya kalau ada ya. Siapa di sini yang pengen hafal Quran 30 juz, bilang saya. Yang pengen anaknya, cucunya hafal Quran, bilang saya. Yang pengen keluarganya jadi ahlul Quran, bilang saya. Yang pengen kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat berkat syafaat Al-Quran, bilang saya. Maka insya Allah, ya Allah, kami yang hadir di masjid yang mulia ini, jadikan kami ahlul Quran ya Allah. Jadikan anak kami cinta Al-Quran ya Allah. Cucu kami jadi ahlul Quran ya Allah. Keluarga kami berakhlak seperti akhlak Al-Quran ya Allah. Dan berikanlah nanti kami syafaat di yaumul qiyamah berkat syafaat Al-Quran ya Allah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah sekalian, berbicara tentang syafaat, maka Rasul mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah lishab. Bacalah Al-Quran, niscaya Al-Quran ini akan memberikan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Dalam hadis yang lain dikatakan, Iqra wartaki kama yurattilu fid dunya fa inna manzilataka fil akhirah inda akhir ayat taqra'uha. Baca sebagaimana kamu baca Al-Quran di dunia. Nih, di akhirat nanti suruh baca Quran, Pak. Sedangkan nanti sudah tidak ada lagi mushaf yang bisa kita pegang. Di Android juga nggak ada, nggak bisa dibawa. Tapi apa berarti yang kita andalkan? Hafalan kita berarti. Maka kedudukanmu kelak nanti akan ditentukan dari ayat terakhir yang kau baca. Insya Allah nanti. Innahu laqur'anun karim tanzilun min rabbil alam. Itu insya Allah nanti akan dibaca lagi yaumul qiyamah. Tapi ada juga yang indah, nikmat ketika Allah suruh baca, ada tuh tiba-tiba baca dari awal sampai. Siapa itu? Orang yang hafal Quran, ahlul Quran. Akan dibacain dari awal sampai akhir. Maka jelas kedudukannya seperti apa. Maka Al-Quran juga akan menolong, memberikan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Tapi ternyata kalau saya sedikit bercerita, Al-Quran itu memberikan syafaat. Saya mempunyai jamaah belajar sama saya, belajar bareng. Suatu ketika hendak memulai ngaji, saya tanya biasanya, Pak, apa alasan Bapak pengen belajar ngaji? Sekeluarga tuh belajar, bapaknya, ibunya, anak-anaknya, semuanya. Cuma ada satu yang membuat saya terkejut gitu. Saya terinspirasi dengan ibu saya. Apa saya bilang? Sampai terinspirasi dengan orang tuanya. Jadi ceritanya seperti ini. Si bapak ini kebetulan ada punya orang tua, masih punya orang tua waktu itu di Bandung. Saat orang tuanya hendak meninggal, sakaratul maut, beliau nggak bisa dampingi, hanya adiknya yang di rumah sakit. Suatu ketika bapaknya hendak pulang, nyamperin ke rumah sakit, qadarullah, ternyata nggak keburu, sudah meninggal duluan si ibunya. Adiknya yang dampingi ketika sakaratul maut. Namun ada kejadian yang luar biasa anehnya. Ketika si bapak ini datang, ketika saya datang, saya heran. Nanya sama adik, Dek, siapa yang numpahin minyak wangi di sini? Di kamar rumah sakit ini siapa yang numpahin minyak wangi? Enggak, katanya. Ada nggak numpahin minyak wangi? Ya enggak pakai minyak wangi juga. Enggak lama kemudian para medis datang, dokter datang juga. Bertanya juga, Pak, ini pakai minyak wangi apa, katanya. Sampai harum gini. Pasturi mungkin atau nggak tahu apa minyaknya ya. Siapa yang pakai? Enggak. Heran mereka, dicarilah. Siapa, mungkin ada cucunya atau apa yang numpahin minyak wangi. Ternyata nggak ketemu. Dicari-cari ternyata, Masya Allah,
aroma harum aroma wangi itu dicari-cari nggak ketemu, ternyata itu keluar dari tubuh si ibu tadi. Harum wangi itu bukan dari minyak wangi, ternyata mengeluarkan dari tubuh almarhumah ibunya bapak tadi. Wah, kaget para dokter, benar. Ini kejadian yang luar biasa, baru kami temukan. Nah, kami yakin ibu ini orang mulia, meninggalnya husnul khotimah. Kami juga pengen seperti itu, katanya. Bisa mengeluarkan aroma wangi, itu jelas ciri-ciri yang husnul khotimah. Maka ditanyalah, dokter nanya keluarganya, apa rahasianya? Apa sehingga orang tua bapak bisa meninggal begitu indah ini? Ternyata rahasianya, Pak, Insya Allah, ibunya ketika semasa hidupnya gak pernah lepas dari Al-Quran. Tiap hari baca Quran, tiap hari deres. Maka jelas, Pak, Allah tunjukkan sebagai pelajaran buat kita, Al-Quran akan memberikan syafaat kita kelak di yaumul kiamah. Jangankan di yaumul kiamah, di dunia aja sudah Allah tunjukkan ciri-cirinya. Maka selaras dengan firman Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari kiamat nanti, yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang akan meninggalkan saudara-saudaranya, Pak. Kita kenal, kerabat dekat kita, ninggalin nanti masing-masing. Wa ummihi wa abihi, begitu juga dengan anak akan meninggalkan ayah dan ibunya masing-masing. Wa sahibatihi wa banihi, begitu juga ayah meninggalkan anak dan istrinya. Pada kata anaknya, Pak, dulu kita bareng-bareng sama-sama, tapi kenapa kita masing-masing? Kata ayahnya, nak, urus hidup ayah aja susah. Silahkan urus hidup masing-masing. Tapi Masya Allah, Pak, di tengah keriuhan hari kiamat nanti, ada satu yang Allah tunjukkan. Illa hafidhil Quran. Kecuali anak yang hafal Quran, mereka apa? Bukan yang menjauhkan. Maka, nak, kata Allah, silahkan cari orang tuamu. Anaknya berkata, ayah, ibu, mari ikut sama saya ke surga. Yuk bareng-bareng. Terima kasih ayah, ibu telah melahirkan saya sehingga saya jadi hafal Quran, jadi ahlul Quran. Maka sebagai balasannya saya pengen ngasih mahkota, saya pengen ngasih kemuliaan ke ayah bunda sebagai orang tua yang sudah melahirkan dan membesarkan saya. Kemudian selain itu dia juga nyari orang tua bukan hanya melahirkan secara biologis, tapi ketika dia mondok ternyata dulu ada yang pernah ngasih dia apa? Ngasih dia makan, ngasih dia minum, ngasih dia sebutir beras mungkin, ngasih dia jajan, ngasih dia baju yang dia pakai buat selama mondok. Maka dia akan cari juga, mana nih orang-orang yang dulu selalu bantu saya ketika di pondok. Kira-kira pengen dia cari nggak? Ibu, sama orang, sama anak yang hafal Quran kelak di yaumul kiamah pengen dicari? Nggak ada yang pengen kayaknya ya. Pengen dapat syafaat, pengen? Maka Bapak Ibu sekalian, ternyata anak ini bukan nyari orang tuanya, tapi orang tua yang sudah bantu mereka juga. Maka izin kami dari Yayasan Pendidikan Al-Quran Semudah Tersenyum, tadi di awal sudah dijelaskan, sudah punya diamanahkan kepada kami 30 pesantren lebih, dan semuanya itu gratis. Siapa yang mondok di tempat kita? Semuanya yatim dan duafa. Ada sekian ratus santri, semuanya yatim dan duafa, dan tidak ada yang bayar satupun. Semuanya gratis. Mereka makan, minum, semuanya gratis. Bayangkan, Pak, orang tuanya, ya anaknya yatim yang mondok di tempat kita, tiap hari dapat transferan pahala tuh. Anaknya ngaji dari tahajud sampai larut malam, tiap hari dapat transferan pahala. Ibaratnya kita kagak kerja, tapi dapat transferan uang tiap hari itu. Miliaran ya, enak kira-kira ya. Maka insya Allah saat ini alhamdulillah kami membuka kesempatan juga sebagai wasilah. Nah, jadi kami Yapas ini mempunyai program buat santri, khususnya kami sebagai wadah saja.
Kami hanya penyambung kepada mereka. Kami punya program buat membantu anak-anak santri di pondok. Kami punya namanya sedekah beras, gitu ya. Sedekah beras ini akan kita sampaikan kepada mereka. Bayangkan satu butir beras yang mereka makan, yang mereka makan jadi daging buat baca Quran, ngafal Quran tiap hari, insya Allah. Jadi apa? Jadi daging dan jadi pahala jariah tiap hari. Maka kami ada sedekah beras buat santri 1 kilonya 15.000, gitu ya, buat santri penghafal Quran. Ustaz, kami nggak bawa uang, mungkin pagi hari nanti ada tim di belakang, ada Ustaz Joko dan tim santri juga kita bawa. Nanti tinggal hubungi mereka. Tinggal yang penting mau komitmen, nanti ditunjuk, nanti akan didata. Jadi 1 kilonya 15.000. Nanti mau 5 kilo, 10 kilo, 20, 50 boleh. Silahkan. Yang penting ada niatan dulu, iktikad, mau nanti hari ini atau besok atau lusa, silahkan. Yang penting nanti akan didata dulu. Boleh? Bismillah, niatkan lillahi ta'ala. Mumpung di 10 hari terakhir Ramadan, belum tentu Ramadan tahun depan kita masih ada. Niatkan, pengen bantu mereka. Kita mungkin sibuk kerja, nggak bisa baca Quran, minimal bantu mereka. Allah akan pantaskan kita, akan dapat pahala tiap hari insya Allah. Boleh, bismillah, niatkan. Saya buka nih, mumpung fastabiqul khairat di 10 hari terakhir. Mungkin ada Bapak Ibu, saya buka di angka 50 kilo. Mungkin ada yang pengen yang 50 kilo sedekah buat santri. Ada? Boleh angkat tangannya, nanti kita akan datang. Nanti kita akan request doa juga ya. Nanti berapapun boleh setelah ini. 50, 20, 30 boleh. Silakan. Ada? Mungkin ibu-ibunya nanti juga bisa dibantu ya sama tim. Ada 30 mungkin, nanti tinggal dikalikan aja 15.000 gitu ya. 30, 20 ada, silakan, atau mau 10 berapapun nanti boleh. Nah, boleh Bapak. Nanti di belakang, nanti didata aja Ustaz Joko ya. Atau nanti ada kita kotak juga, nanti bisa disambungkan ke sana, dimasukin ke sana ke santri. Oke? Terima kasih banyak. Itu saja, nanti setelah ini bisa komitmen dengan tim di belakang, mau berapapun nanti akan kita sampaikan. Maka sebelum terakhir kita ulang dulu bareng-bareng surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 80. Nanti setelah itu kita tutup. Monggo sama-sama kita baca surat Al-Waqiah ayat 77. 1 2 3. Innahu laqur 78. Fi kitabim maknun 79. La yamassuhu illal mutahharun 80. Tanzilum mir rabbil. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir di sini semua jadi ahlul Quran, amin. Anaknya, keluarganya semua cinta Al-Quran, amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, kita tutup dengan doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.